Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang virtual memory. Apa sih virtual memory itu? Sebelumnya, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Saya Pita Melati. Saya Ahmad Naufal. Saya Eka Ferdianto. Saya Joseph Begito. Baik, langsung saja kita simak penjelasannya. Oke, kali ini kita masuk ke pembahasan apa sih itu virtual memory. Memori virtual adalah teknologi yang memungkinkan sistem operasi untuk menggunakan ruang penyimpanan pada hard disk sebagai tambahan dari RAM. Dengan kata lain, memori virtual memungkinkan komputer untuk mengakses lebih banyak dari memori yang tersedia secara fisik. Lalu, mengapa sih kita harus menggunakan virtual memory? Ya, alasan utamanya ada memungkinkan menjalankan program yang lebih besar daripada kapasitas RAM fisik. Yang kedua, memisahkan alamat logis dari alamat fisik yang memungkinkan fleksibilitas dalam alokasi memori. Yang ketiga, mendukung konsep multitasking dengan membagi memori antara berbagai program. Baik, yang ketiga adalah cara kerja virtual memory. Virtual memory bekerja pada saat aplikasi atau program memerlukan lebih banyak memori daripada yang tersedia di dalam RAM. Sistem operasi akan menempatkan bagian-bagian dari aplikasi atau program tersebut ke dalam file paging pada hard disk. File paging ini kemudian akan dibagi menjadi beberapa blok yang disebut halaman. Ketika aplikasi atau program membutuhkan kembali bagian-bagian dari memori yang telah dipindahkan ke dalam file paging, sistem operasi akan membaca kembali setiap halaman tersebut dari hard disk dan menempatkannya kembali ke dalam RAM. Proses ini dikenal sebagai swapping dan terjadi secara otomatis oleh sistem operasi tanpa intervensi pengguna. Ada komponen-komponen virtual memory. Dalam virtual memory terdapat beberapa komponen. Yang pertama, ada alamat logis, alamat yang digunakan oleh program untuk merujuk ke dalam memori. Yang kedua, ada alamat fisik, alamat sebenarnya dalam RAM fisik. Yang ketiga, ada page table, tabel yang menghubungkan antara alamat logis ke dalam alamat fisik. Yang ketiga, ada disk swap space, area di hard disk yang digunakan untuk menyimpan data yang tidak cukup muat di dalam RAM. Dan yang terakhir ada page replacement algorithm, algoritma yang digunakan untuk memilih halaman mana yang harus digantikan ketika memori penuh. Selanjutnya ada paging. Paging adalah salah satu metode yang digunakan dalam implementasi virtual memory. Memori fisik dan memori virtual dibagi menjadi halaman kecil dengan ukuran yang sama. Setiap halaman dapat dialokasikan ke memori fisik atau disk secara independen. Ya, kemudian ada page table. Apa itu page table? Page table adalah struktur data yang digunakan oleh sistem operasi untuk memetakan alamat logis ke alamat fisik. Setiap entry dalam tabel menghubungkan nomor halaman dengan alamat fisik terkait. Page table terletak di RAM dan diakses ketika terjadi pemanggilan memori. Kemudian ada disk swap space. Apa itu disk swap space? Disk swap space adalah area di disk keras yang digunakan sebagai ekstensi memori fisik. Data yang tidak muat di RAM dapat disimpan di disk swap space. Data ini dipindahkan secara dinamis antara RAM dan disk berdasarkan permintaan program. Berikutnya ada page replacement algorithm. Apa itu page replacement algorithm? Page replacement algorithm adalah algoritma yang digunakan dalam sistem operasi untuk mengatur pengalokasian memori fisik ke halaman-halaman memori virtual. Selanjutnya, daftar algoritma yang umum digunakan yaitu LRU atau Least Recently Used, FIFO, First In First Out. Setelah itu NRU, Not Recently Used, and Clock Algorithm. Jadi, pada keuntungan virtual memory memungkinkan menjalankan program yang lebih besar daripada kapasitas RAM fisik.
memisahkan alamat logis dari alamat fisik yang memungkinkan fleksibilitas dalam alokasi memori, dukungan multitasking, dan penggunaan memori yang efisien. Kemudian, pada kerugian virtual memory, kinerja dapat menurun karena adanya akses ke disk yang lebih lambat, dapat memerlukan manajemen dan pemantauan yang kompleks, membutuhkan ruang disk yang cukup untuk menyimpan file swap. Strategi implementasi untuk virtual memory. Untuk mengimplementasikan memori virtual dengan efektif, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan. Pertama, pastikan kapasitas hard disk Anda mencukupi untuk menyediakan ruang tambahan bagi memori virtual. Kedua, atur ukuran file patching dengan bijak sesuai dengan kebutuhan aplikasi atau program yang digunakan. Selain itu, pastikan bahwa komputer Anda terlindungi dari virus dan malware yang dapat mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan. Dan terakhir, lakukan pemeliharaan rutin pada hard disk dan sistem operasi untuk memastikan bahwa virtual memory dapat bekerja dengan optimal. Oke, pada kesimpulannya, memori virtual adalah teknologi yang sangat penting dalam dunia teknologi informasi. Dengan adanya memori virtual, sistem informasi dapat mengoptimalkan penggunaan memori pada komputer dan meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Beberapa keuntungan dari penggunaan memori virtual adalah meningkatkan kapasitas memori yang tersedia, menghemat ruang penyimpanan, dan membantu mengoptimalkan penggunaan RAM. Dengan mengimplementasikan beberapa strategi yang efektif, Anda dapat memastikan bahwa memori virtual bekerja dengan optimal dan membantu meningkatkan kinerja sistem Anda. Oke teman-teman, selesai sudah penjelasan dari kami. Terima kasih kepada kalian yang sudah menyimak sampai habis video ini. Sekian, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.